Realitas telah diinvasi oleh dunia lain. Kini adalah era perubahan kelas di mana kelas yang kau bangkitkan menentukan masa depanmu dan menjadi lemah adalah dosa asal. Kisah kita dimulai pada hari yang cerah, memperlihatkan dari ketinggian sebuah struktur besar, akademi keterampilan luar biasa. Di tengah kerumunan orang, kita fokus pada seorang pemuda yang tertawa dan mengejek sambil bermain ponsel. Inilah sang protagonis cerita kita, Ning Fang, tersenyum saat merayakan keunggulannya atas lawan, hanya untuk menerima tamparan di pipinya dari seorang wanita berambut pirang dengan mata ambar. Ini adalah Wang Yu, yang tujuannya adalah memarahi protagonis karena bermain alih-alih bersiap untuk ujian kebangkitan yang mendekat. Dengan bercanda, dia bicara soal menyeimbangkan kerja dan main, menyebutkan bahwa karena dia sudah 18 tahun, dia mungkin hanya akan menerima kelas bintang 2 biasa. Kemudian dia berkomentar tentang Wang yang telah membangkitkan kelas bintang 5 di usia 16 tahun, menggodanya bahwa dia sebaiknya menempel padanya untuk dukungan. Wang mendekat, memberitahunya bahwa dia bisa mengandalkannya. Sambil memeluknya erat, Ming Fa mengingatkannya bahwa ujian akan segera dimulai. Sementara orang-orang di sekitar mereka membahas pencapaian Wang, bertanya-tanya sudah berapa lama. Distrik ini menunggu jenius sepertinya. Dia luar biasa, kata mereka sambil secara bersamaan memperdebatkan reputasi Ning sebagai sampah sekolah yang terkenal. Hampir berusia 18 tahun dan dia masih belum bangkit. Mereka mulai mengejeknya sambil memuji dewi mereka, mempertanyakan bagaimana yatim piatu tak berguna sepertinya layak menjadi teman masa kecilnya. Wang kemudian menyeret Ning ke area pengujian. Dunia dijelaskan kepada kita sebagai Blue Star, dunia di mana game telah menyatu dengan realitas. Di dunia ini, setelah kau berusia 16 tahun, kau memiliki kesempatan untuk membuka kemampuan luar biasa dan menjadi salah satu petualang ternama. Sebuah suara kemudian bergema untuk para siswa tahun kedua, mengumumkan bahwa itu akan menjelaskan aturan ujian di mana siapapun bisa bangkit. Suara itu tenggelam oleh pikiran Ning, mempertanyakan apakah Wang benar-benar harus seserius itu. Lagi pula, ini adalah ketiga kalinya dia mengikuti ujian. Suara yang bergema sebelumnya terdengar jelas lagi, menginstruksikan siswa yang namanya dipanggil untuk pergi ke area pengujian di mana setelah kebangkitan mereka dapat mengambil set dasar untuk kelas mereka dan melanjutkan ke tes praktis. Beberapa orang di sekitar protagonis mendiskusikan kelas yang mereka harap bisa dibangkitkan seperti mage, petarung lincah, atau kelas pendukung yang sangat dicari. Setelah beberapa siswa dipanggil, Ning akhirnya mendengar namanya. Dia menjawab mengonfirmasi kehadirannya dan berjalan ke depan sementara yang lain mengejeknya dan menyebutnya tidak berguna. Kita melihatnya mendekati seorang wanita cantik berambut ungu, Profesor KI. Dia memanggil namanya saat sang profesor memberitahunya bahwa mereka akan mulai setelah dia siap meletakkan tangannya pada kristal besar. Sang profesor menginstruksikannya untuk merilekskan pikiran. Kristal itu mulai memancarkan cahaya terang dan setelah hening sejenak, semua orang tampak tercengang saat konfirmasi kebangkitan kelas diumumkan. Dalam pikirannya, Profesor KI menjelaskan bahwa cahaya biru menandakan sistem sihir. Setelah bangkit, diharapkan bahwa kemampuan awal terbuka. Semua orang sangat ingin melihat berapa banyak bintang yang akan dimiliki kelasnya sementara beberapa menertawakannya karena menjadi kelas sihir. Kemudian, terungkap bahwa dia telah membangkitkan kelas bintang 1 dan keahliannya adalah Magic Slime. Profesor KI tampak kecewa dan sedih dengan hasilnya saat para siswa mulai tertawa keras, mengejek bintang tunggalnya. Profesor itu kemudian bertanya, keahlian apa yang dia bangkitkan, tetapi dia tidak menanggapi, mendorong profesor memanggil namanya lagi. Dia berasumsi Ning terguncang karena hanya memiliki bintang tunggal. Dia menyerahkan perlengkapannya, menginstruksikannya untuk berganti pakaian dan lanjut ke fase berikutnya. Mengambil barang-barang itu, Ning bertanya-tanya dalam benaknya apakah dia benar-benar mendengar dengan benar. Dia ingat saat kebangkitan ketika sistemnya muncul, memberitahunya bahwa dia telah memenuhi syarat untuk kebangkitan sistem. Selain Magic Slime, dua pasif muncul, Dark Origin dan Mysterious Gift. Dark Origin mencegahnya menderita efek negatif dari kekuatan kegelapan saat menggunakan kutukan dan juga memungkinkannya menggunakannya tanpa biaya apapun. Sementara itu, Mysterious Gift memungkinkannya untuk merapal mantra terlarang seminggu sekali tanpa biaya. Dalam keterkejutan, dia mempertanyakan dirinya sendiri. Bertanya-tanya apakah kekuatan kegelapan bukanlah jenis sihir hitam paling berbahaya di dunia. Dia juga merenungkan bagaimana mantra terlarang, jenis sihir tertinggi, terhubung dengannya. Sistem kemudian memberitahunya bahwa karena kemampuan pasifnya, skill Magic Slime mulai berubah, bertransformasi menjadi Profane Earth Shield. Kembali ke momen saat dia menuju tes, dia berdoa agar tidak ada yang salah. Sebuah portal ungu besar yang memancarkan aura menunggu mereka. Saat guru memberitahu semua orang bahwa kelompok yang terdiri dari 50 orang akan menghadapi monster di alam ini agar mereka terbiasa dengan kemampuan mereka. Mereka tidak akan bisa membentuk tim di antara mereka sendiri, juga tidak bisa menyerang satu sama lain. Drone akan memantau mereka untuk memastikan mereka tidak melanggar aturan. Dia meminta mereka untuk meninjau kemampuan mereka dan meyakinkan bahwa tidak ada orang lain yang akan melihatnya sehingga mereka bisa tetap tenang. Ning, yang sudah dilengkapi dengan perlengkapannya, memeriksa jendela statusnya yang mendeskripsikan Profane Earth Shield. Skill itu memanggil kekuatan kegelapan dari dunia lain untuk membentuk penghalang yang dapat menghancurkan siapapun yang mendekat. Dia berpikir tentang apa yang akan terjadi jika ada yang menemukan sihir gelapnya. Dia menuntut penjelasan dari sistem keparat itu saat dia memasuki celah ungu besar. Tak lama kemudian, kita berada di dalam mengamati hutan dengan pohon-pohon tinggi di mana orang-orang bertarung melawan goblin dengan berbagai cara. Namun, tiruan kecil Gojo kita bersembunyi di balik semak-semak, beralasan bahwa dia tidak bisa menggunakan kemampuannya dengan pengawasan yang menutupi seluruh lapangan. Dia harus tetap bersembunyi sampai ada kesempatan yang muncul, karena dia tidak punya sarana serangan lain. Adegan beralih ke sebuah ruangan di mana orang-orang mengamati tes melalui rekaman drone. Seorang pria bertanya mengapa saat semua orang terlibat dengan monster kelas F, si kecil
Ning malah bersembunyi. Profesor KI menyapa pria ini sebagai Kapten Zhou, menjelaskan bahwa protagonis bangkit terlambat, kesehatannya tidak terlalu baik, dan keahliannya hanya pertahanan. Kapten dengan cepat menyarankan untuk menariknya keluar, berargumen bahwa seseorang yang tidak bisa menjadi petualang sejati tidak perlu melanjutkan tes. Tepat setelah komentarnya, pria yang bertanggung jawab atas drone meminta perhatian, mempertanyakan apa yang terjadi. Zhou diberitahu bahwa salah satu drone diserang oleh sesuatu dan transmisinya terputus. Pemantauan kemudian menunjukkan fluktuasi kekuatan jauh di atas rata-rata untuk alam tingkat pemula ini. Saat dia memerintahkan tim untuk menyelidiki, pandangan kita beralih ke drone yang rusak di depan seorang pemuda yang duduk di tanah dengan senjatanya yang hancur. Bertanya-tanya mengapa monster sekuat itu ada dalam sesi pelatihan. Kita kemudian melihat seekor goblin berjubah tersenyum dengan cakar seperti Wolverine menghadapi pemula di tanah. Beberapa goblin mengikutinya saat dia memerintahkan mereka untuk bangkit dan menolak diperbudak, memerintahkan mereka untuk mengubur semua penyerbu di sini. Para goblin berteriak atas perintah pemimpin mereka sementara salah satu drone mengamati adegan tersebut. Drone itu segera dijatuhkan oleh gelombang kejut dari tinju goblin berkerudung. Saat jatuh, menciptakan ledakan kecil. Kita melihat protagonis terjatuh di tanah dengan drone rusak di depannya. Ki bertanya-tanya mengapa drone itu jatuh, hanya untuk menyadari bahwa dia dikelilingi oleh goblin. Goblin berkerudung menyatakan bahwa ada serangga tersembunyi di dekatnya dan memerintahkan semua orang untuk menyerang. Ning bertanya-tanya mengapa begitu banyak monster berkumpul di sini jika sosok berkerudung itu adalah pemimpin mereka. Namun, dalam momen kebahagiaan singkat, dia menyadari bahwa semua drone telah menghilang. Waktunya pesta Village Goblin. Dia mengangkat tangannya, menyatakan, saatnya menguji apakah kutukan ini nyata. Aura ungu terpancar dari tangannya ke arah langit. Saat energi gelap menyelimutinya, dia berbicara dengan keras, mengaktifkan Profane Earth Shield, dan sosok rangka kehijauan muncul di dalam energi, menyerang ke arah para goblin. Di ruang pemantauan, kepala operasi melaporkan bahwa semua transmisi telah hilang bersama dengan kebocoran energi dari kekuatan kegelapan. Mereka mencurigai kemunculan binatang ajaib tingkat king atau lebih tinggi. Memanggil bala bantuan, Zhou memerintahkan evakuasi semua warga sipil di daerah tersebut. Sementara pikiran Profesor KAI mengungkapkan bahwa makhluk tingkat king saja mampu menghancurkan seluruh kota. Dia bertanya-tanya mengapa sesuatu yang begitu mengerikan akan muncul dalam ujian. Kita kembali ke para goblin yang putus asa dengan pemimpin berkerudung yang juga bingung dengan apa yang terjadi saat para goblin di depannya dicabik-cabik oleh sosok mengerikan dari kemampuan Ning. Ning terpaku oleh sihir gelap ini dan sensasi aneh yang dibawanya. Sistem kemudian mulai memberitahunya tentang poin pengalaman yang diperoleh untuk setiap goblin yang terbunuh. Saat energi gelap mendekati, pemimpin goblin, si pemimpin mempertanyakan apakah bocah ini benar-benar manusia. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu? Dia menyadari bahwa dia melambat saat energi mendekat, berteriak dalam keputusasaan saat dia dilalap, menjadi sekadar tambahan pengalaman bagi protagonis kita. Sistem kemudian memberitahunya tentang keberhasilan membunuh Vanguard Goblin, memberinya total 6.000 poin pengalaman. Setelah mengalahkan Vanguard Goblin, dia memeriksa jendela statusnya. Sekarang dia adalah seorang mage level 10. Dia merayakan pencapaian level 10 secara instan, berkomentar bahwa dalam skenario terbaik di tahun-tahun sebelumnya, mereka hanya naik 1 atau 2 level selama tes ini. Dia mempertimbangkan betapa rendahnya energi dari monster biasa dan bagaimana dia pada dasarnya bergantung pada goblin elit. Dia juga bertanya-tanya bagaimana seekor monster elit bisa muncul di lapangan ujian. Menyisihkan hal itu sejenak, dia memperhatikan drop yang ditinggalkan oleh monster di tanah. Namun yang menarik perhatiannya adalah item yang dijatuhkan oleh Vanguard Goblin yang semuanya berkualitas oranye. Dia memeriksa item yang secara permanen meningkatkan atribut, mencatat dia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Item ini adalah Vanguard Badge, barang konsumsi yang secara permanen meningkatkan kelincahan sebesar plus 10 poin. Ki kemudian melihat Shadow Claw of the Slayer, tetapi itu membutuhkan level 20 untuk digunakan. Melengkapinya memberikan atribut tertentu dan peluang 10% untuk memicu kemampuan combo. Dia berkomentar bahwa meskipun dia belum bisa menggunakannya, dia bisa menjualnya dengan harga bagus. Bersemangat bahwa itu mungkin membantunya menghadapi beberapa monster level tinggi. Pada saat itu, suara Kapten Zhou bergema, memerintahkan semua orang untuk membatalkan tes dan menggunakan gulungan teleportasi mereka untuk keluar. Bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ning melihat sekeliling dan menyadari bahwa energi gelap dari keahliannya telah meninggalkan lubang di tanah, menghancurkan segala sesuatu di area tersebut. Berpikir betapa menakutkannya hal itu, dia memutuskan dia harus pergi dengan cepat untuk menghindari ketahuan. Berlutut, dia menggunakan gulungan teleportasinya. Bersama semua orang, dia berpindah kembali ke tempat mereka berada sebelum memasuki alam tersebut. Tiba dengan seringai nakal, dia mendengar Kapten Zhou memerintahkan semua orang untuk segera pergi dan menuju ke kota. Zhou berpikir bahwa bahkan jika semua orang di sini bergabung, mereka tidak akan mampu menghadapi makhluk tingkat king atau lebih tinggi. Berharap bala bantuan tiba tepat waktu, dia menerima informasi bahwa sumber energi gelap telah lenyap. Orang-orang di ruang pemantauan bertanya kepadanya apakah makhluk itu mungkin telah melarikan diri dari alam tersebut. Kapten Zhou kemudian menginstruksikan semua orang dalam panggilan server terakhir, mengatakan bahwa situasi ini sekarang di luar kendali mereka dan mereka harus menghindari kepanikan atau gangguan. Dia memerintahkan mereka untuk membuat segel sihir dengan hanya satu jalan keluar, hanya mengizinkan individu yang tidak terkait untuk pergi. Ning memperhatikan Profesor KAI mendengarkan headsetnya dengan penuh perhatian. Dia mendekat, memanggilnya,
Tetapi sang profesor menyela, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Begitu dia mengonfirmasi, sang profesor memerintahkannya untuk meninggalkan sekolah bersama yang lain dan jangan kembali kecuali diperlukan. Adegan beralih ke sang protagonis yang berjalan bersama Wang di luar di jalan, sekarang mengenakan pakaian kasual, berkomentar bahwa Profesor KI terlihat seperti akan menghadapi musuh bebuyutan. Dia bertanya dengan suara keras kepada Wang tentang apa yang terjadi. Wang menjawab bahwa mereka mendeteksi sumber energi yang tidak dikenal di sekolah dan telah diisolasi. Protagonis bertanya-tanya apakah ini kesalahan monster elit itu, meratapi bahwa ujiannya terhenti tepat saat gilirannya untuk bangkit. Si Pira mengamatinya, bertanya-tanya apakah dia sangat terguncang oleh apa yang terjadi, menjelaskan kepadanya bahwa mantra pertahanan dapat melindunginya, tetapi tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Dia kemudian menyuruh Ning bergabung dengan timnya. Ning menolak, mengatakan dia bisa mengatasinya sendiri, menepisnya dengan lambaian tangan. Dia berpikir bukannya dia tidak mau, karena satu-satunya keahliannya sangat kuat sekaligus korup. Dia tidak bisa menggunakannya secara gegabah di depan orang lain. Wang berteriak, menunjuk jarinya ke wajah Ning, menolak untuk membiarkannya menolak. Dia segera memberitahu waktunya, mengatakan dia akan menunggu di gerbang barat besok pagi, lalu berjalan pergi tanpa memberi Ning kesempatan untuk menjawab. Mencoba bicara, tetapi diabaikan. Ning bertanya-tanya, mengapa wanita ini bertingkah seolah dia adalah istrinya. Frustrasi dengan tangan di wajahnya, dia bertanya pada diri sendiri apa yang harus dia lakukan, tetapi segera menyadari bahwa dengan kepribadian Wang, melarikan diri tidak akan ada gunanya. Tiba-tiba, dia mendapat ide, meskipun dia tidak yakin apakah itu akan berhasil. Setelah menyusun rencana, kita berpindah langsung ke depan gedung masif yang disebut Pameran Yuan Chang. Si terkutuk kecil kita berdiri di depan gedung besar ini, menatapnya sambil berpikir tentang bagaimana beberapa item mungkin memiliki keahlian yang tertanam di dalamnya. Menggunakan item dengan kemampuan Magic Sleuth G untuk menyamar sebagai mage bisa menjadi salah satu cara untuk menyembunyikan kemampuannya dan ikut bersama Wang. Dia memasuki gedung, berharap kemampuan pasifnya tidak akan mengubah kemampuan perlengkapan itu menjadi kutukan. Mempertimbangkan juga menjual drop monster yang dia kumpulkan, dia masuk sampai disambut oleh seorang wanita berambut gelap dengan setelan jas yang tampak seperti keluar dari One Piece, menanyakan bagaimana dia bisa membantunya. Ning meminta untuk melihat item, pakaian, atau senjata apapun dengan kemampuan Magic Sleuth G. Bertanya apakah dia siswa yang baru bangkit, wanita itu menjelaskan bahwa mantra tingkat rendah seperti Magic Sleuth G tidak layak dibeli dan bertanya apakah dia tidak lebih suka sesuatu yang tingkatnya lebih tinggi. Si kecil Ling menolak, mengatakan dia hanya butuh sesuatu yang sementara, jadi tidak perlu peringkat tinggi. Wanita itu kemudian memanggil asisten pemula untuk membantunya dan berjalan pergi sambil berkomentar bahwa setelah kekacauan ini, dia tampak seperti jiwa yang malang dan dia tidak akan membuang waktunya, menyuruh si pemula untuk menanganinya. Seorang gadis dengan mata berwarna ceri dan rambut coklat yang diikat mendekat, memberitahunya untuk memberitahu jika dia butuh sesuatu. Ning mulai menjelaskan apa yang dia cari, dan adegan beralih ke dia yang menguji beberapa item. Sebuah sarung tangan yang terlihat seperti Infinity Gauntlet yang memancarkan aura biru, pedang yang sangat berat sehingga dia tidak bisa mengangkatnya, dan sebuah cincin yang membuatnya puas saat dia berterima kasih kepada si pemula karena telah memandunya melalui begitu banyak toko. Mengambil kesempatan untuk bertanya di mana dia bisa menjual barang-barang monster, gadis itu menuntunnya ke ruang identifikasi di mana seorang pria tua menatapnya sebelum mengizinkannya masuk. Si pemula memperkenalkannya kepada Master Huan, yang dijuluki Tooti, menjelaskan bahwa protagonis kita ingin menjual item yang dia kumpulkan dalam pertempuran. Protagonis meminta evaluasi nilai sarung tangan itu, mencatat bahwa itu adalah item kualitas. Orangnya yang berfokus pada kelincahan dan memiliki tingkat penggunaan yang rendah, yang membuatnya bagus untuk pemula. Dia menunjukkan bahwa itu juga memiliki 3 slot permata untuk kustomisasi. Mengatakan itu item yang bagus, dia bertanya kepada protagonis apakah dia punya harga di pikiran. Ning menjawab, semakin tinggi semakin baik. Tooti kemudian berdiri mengatakan dia akan mencari calon pembeli dan meminta si pemula, yang sekarang kita tahu bernama Yang, untuk menjaga Ning. Tooti memanggil seorang tetua bernama Tuan Jiang, menanyakan apakah dia menginginkan item untuk Jin Lang, sementara yang menyajikan teh untuk Ning. Setelah beberapa saat, Tooti kembali mengumumkan dia menemukan pembeli yang bersedia membayar 50.000 kristal, tetapi Ning akan menerima 46.000 setelah biaya administrasi. Tooti memberitahunya bahwa protagonis harus melalui beberapa formalitas sebelum dia bisa mendapatkan uangnya, dan karena dia ingin membeli beberapa peralatan, dia akan merekomendasikan beberapa item. Kita kemudian beralih ke sekelompok orang yang melihat, termasuk pramuniaga tadi. Salah satu dari mereka bertanya mengapa dia membiarkan daging segar seperti itu pergi jika dia suka pria menarik. Dia menjawab bahwa menjadi tampan tidak masalah jika dia bangkrut, mengatakan pria miskin tidak pantas mendapatkan waktunya. Para pejalan kaki dan si penggila harta melirik Master Wong dan klien yang dia kawal. Salah satu pramuniaga menyebutkan dia mendengar pemuda itu menjual item seharga 50.000 kristal dan sekarang sedang berbelanja item lain. Itu lebih dari gabungan gaji 3 bulan mereka. Si penggila harta dalam keterkejutan mempertanyakan mengapa dia tidak membantunya dari awal. Di adegan berikutnya, yang memberitahu protagonis bahwa lain kali dia harus mencarinya secara langsung. Dia juga akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Yanxin. Keesokan harinya, kita melihat Ning berjalan santai, bersiul, dan rileks. Dia berkomentar tentang bagaimana dia menguji mantra peralatan tadi malam dan menemukan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh sistem. Sekarang dia tidak perlu membeberkan kemampuannya. Dia segera melihat Yu dan terkejut menemukannya di tempat ini. Tetapi suara lain dengan cepat menyela, seorang pria memanggil, "Yu." Kita melihat sekelompok 4 orang. Seorang mage berambut biru, seorang prajurit dengan perisai, seorang berserker berambut merah dengan bekas luka di wajah, dan seorang gadis berambut merah muda pendek yang merupakan seorang klerik. Sang klerik
dan Berserker menyapa Ning dengan tenang sementara Yu memperkenalkan mereka sebagai anggota guildnya. Sementara itu, sang magi dan ksatria memandang rendah Ning seolah-olah dia berutang sesuatu kepada mereka. Ning bertanya-tanya mengapa mereka memandangnya seperti itu. Sementara pria berambut biru mendekati Yu, menyebutkan bahwa dia akan segera menjalani transformasi keduanya. Dijelaskan dalam pikiran Ning bahwa setiap 30 level kau dapat menjalani transformasi. Ini berarti Yu mendekati level 60, membuatnya layak disebut sebagai jenius. Yu bertanya apakah terjadi sesuatu hingga memicu pertanyaan ini, tetapi Ning hanya memberikan ramuan kepadanya, mengatakan itu bukan sesuatu yang istimewa dan hanya sesuatu yang ingin dia berikan sebagai penghormatan atas pencapaian tersebut. Itu adalah ramuan kelincahan tingkat lanjut yang secara permanen meningkatkan kelincahan sebesar plus 3 poin. Itu kualitas oranye dan barang konsumsi. Sang Berserker berkomentar bahwa itu adalah item berkualitas tinggi yang meningkatkan atribut. Sementara klerik berkomentar bahwa itu pasti sangat mahal. Si rambut biru menjawab bahwa harga bukan masalah. Itu hanya berharga beberapa ribu kristal. Dia menjelaskan bahwa yang penting adalah itu barang bagus, sulit didapat, meskipun ayahnya berhasil memperolehnya melalui beberapa teman. Namun, yang membuat anak orang kaya itu kecewa, Yu menolak hadiahnya, menyuruhnya mengambilnya kembali. Ketika dia bertanya apakah Yu tidak berkomitmen untuk masuk ke universitas terbaik, anak kaya yang manja itu melihatnya berbalik dan mulai berjalan pergi, mengatakan dia tidak membutuhkannya dan mereka punya hal lain yang harus diurus, jadi sebaiknya mereka segera pergi. Menyela saat dia berjalan, si rambut biru bertanya apakah dia benar-benar lebih suka membuang waktu dengan sampah semacam ini, menunjuk ke arah protagonis kita. Yu segera memperingatkannya untuk menjaga bicaranya, memberinya tatapan kesal. Saat si rambut biru terus mengejek, dia mempertanyakan apa yang akan terjadi, mengklaim bahwa bintang Ning hanyalah sampah yang ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi apapun dalam hidup. Bahkan Ning bertanya-tanya mengapa dia diserang seperti ini dan berpikir dalam hati bahwa dia mungkin punya cukup banyak masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh mantra terlarang. Klerik berambut pendek mendekati si rambut biru, memanggil namanya, Xiao Cheng, dan memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk pergi, menyuruhnya untuk meninggalkan Ning sendirian. Dia menambahkan bahwa Ning bahkan tidak mampu membeli ramuan sederhana. Xiao mencibir pada Ning, menyuruhnya pergi dan berhenti mempermalukan mereka. Tapi Ning membalas, bertanya apakah Xiao adalah anjing gila yang menggigit siapapun yang dia mau, mengejek bahwa ramuan plus 3 belaka tidak memberinya hak untuk pamer. Si rambut biru, geram, membalas, bertanya apakah anak miskin ini ingin mati bicara seperti itu. Sang satria bergabung dalam percakapan menanyakan apakah Ning benar-benar memiliki sesuatu yang lebih baik. Jika tidak, dia tidak seharusnya berbicara begitu ringan tentang ramuan berharga seperti itu. Setuju dengan satria, Xiao mengejek Ning, menyarankan bahwa jika dia benar-benar memiliki sesuatu yang lebih baik, dia tidak akan keberatan berlutut dan membenturkan kepalanya ke tanah. Tetapi jika tidak, maka Ninglah yang harus berlutut. Tanpa ragu, Ning mengeluarkan Fangwar Badge dari saku, menyuruh mereka bersiap dan berpikir bahwa ini akan menjadi hadiahnya untuk Yu. Semua orang menatap kagum saat Yu bertanya apakah itu benar-benar aksesori yang memberikan peningkatan atribut permanen, mengakui bahwa dia belum pernah melihat yang seperti itu. Anggota kelompok itu mempertanyakan apakah peningkatan permanen plus 10 benar-benar ada. Mencurigai itu mungkin palsu. Ning mendesak Yu untuk mencobanya, mengajaknya membuktikan apakah itu asli atau tidak. Menggunakan alasan bahwa dia menemukannya di rumah, Ning meyakinkan Yu, yang sempat ragu, mengatakan bahwa item ini memang ditujukan untuknya. Segera setelah dia menggunakan item tersebut, dia mengumumkan dengan keras bahwa atributnya memang meningkat. Sang klerik takjub sementara dua orang yang meragukan Ning bersikeras itu pasti mustahil dan menuduhnya telah mencuri harta karun tersebut. Ning mengejek mereka, menyarankan agar mereka membenturkan kepala ke tanah karena telinga mereka pasti tersumbat. Sementara Xiao memprotes, mengatakan, kau tidak akan melakukannya. Yu bertanya apakah dia akan mundur. Sang berserker dan klerik memandangnya dengan menghakimi saat dia akhirnya berlutut dan membungkuk pada Ning sambil meradang karena dipaksa melakukannya. Mengajak Yu pergi, Ning mengucapkan selamat tinggal pada kelompok itu, mengatakan mereka akan bertemu lagi nanti. Kita kemudian melompat ke saat Ning dan Yu berjalan bersama yang sekarang sudah menjauh. Yu mulai meminta maaf atas tindakan Xiao dan yang lainnya, tetapi Ning memotongnya, mengatakan hubungan mereka tidak memerlukan permintaan maaf. Dia kemudian menegaskan bahwa dia sebenarnya lebih suka jika Yu tidak menemaninya dan fokus pergi sendiri untuk mendaftar di akademi terbaik dan mencapai transformasi keduanya. Namun, dalam pikirannya, dia mengakui bahwa dia hanya butuh ruang untuk berlatih dengan benar tanpa kehadiran Yu. Yu meyakinkannya untuk tidak khawatir, tetapi Ning menjawab bahwa dia tidak khawatir. Yu menyerahkan 2 buku kepadanya, yang dia catat sebagai buku keterampilan kualitas umum. Dia menyuruhnya untuk menggunakan dan mempelajari kemampuan ini saat mencapai level yang sesuai. Ning bertanya apakah itu tidak mahal, tetapi Yu mengatakan bahwa dibandingkan dengan lencana yang dia berikan, itu bukan apa-apa, jadi dia menerimanya. Adegan kemudian beralih langsung ke penjara bawah tanah pemakaman di mana kita melihat lanskap gelap yang dipenuhi nisan. Tiba-tiba, sebuah tangan menyembul dari tanah, diikuti oleh 2 sosok mayat hidup yang bangkit dari bumi. Mereka menyeret langkah ke arah pasangan yang sudah berada di dalam penjara bawah tanah, tetapi kemudian 2 panah energi terbang ke arah mayat hidup, mengenai kepala keduanya dan membunuh mereka seketika. Ning mengucapkan selamat kepada Yu atas akurasinya. Secara internal, dia menggerutu bahwa pengalaman di sini sangat rendah, tetapi dia tidak bisa
bisa mengungkapkan kepadanya bahwa dia sudah berada di level 10. Merasa ragu, dia tidak yakin apa yang harus dilakukan saat menerima panggilan di ponselnya. Dia menjawab, dan seorang ulama di seberang sana memberitahu bahwa bos besar, sang necromancer yang jatuh, akan segera muncul. Menyadari ini adalah kesempatan langka, dia bertanya padamu apakah dia harus pergi. Xiao Chang bersikeras bahwa kau harus pergi, karena tanpa dia, mereka tidak akan bisa menang, dan sang necromancer yang jatuh mungkin menjatuhkan barang langka, item yang berguna bagi penyihir dan penting baginya. Yu memandang Ning dengan ragu, tapi Ning menyuruhnya pergi, meyakinkan bahwa dengan semua orang fokus pada dungan ini, dia bisa melanjutkan latihan nanti. Yu setuju, menyuruhnya menunggu di area aman. Ning menjawab dengan jempol, memperhatikan saat dia berlari pergi. Saat dia pergi, Ning menjulukinya nenek dengan bercanda, dan Yu membalas memanggilnya si bodoh dan menyuruhnya diam. Setelah Yu tidak terlihat, Ning menikmati kesendiriannya dan bersyukur pada bintang keberuntungannya karena bos sekuat itu muncul hari ini. Merasa senang karena telah bersiap dengan skill baru tuna. Dia mencatat bahwa buku yang diberikan Misu hanya bisa digunakan pada level 15. Terlepas dari itu, semua skill ini bisa digunakan gratis sekali. Jadi semakin banyak yang dia miliki, semakin baik. Namun, pada levelnya saat ini, dia hanya memiliki 3 slot skill, mengungkapkan bahwa pemain membuka 1 slot skill setiap 5 level. Pemandangan beralih ke tengah pemakaman di mana berbagai makhluk berkeliaran dengan kerangka bertudung yang mencolok di antara mereka. Kita melihat sekelompok karakter figuran berkumpul, salah satunya berbaju zirah berat, memperingatkan bahwa mereka harus menghabisi semua makhluk untuk mencapai ujung Dumyeon tempat sang bos. Menunggu, dia menyarankan semua orang untuk waspada karena monsternya tangguh. Tiba-tiba, mereka dihantam oleh api besar. Seorang pemain pendukung mendesak kelompok itu untuk bergegas karena tim lain sudah mencapai area bos. Mereka bertanya-tanya bagaimana tim lain sampai di sana begitu cepat dan kemudian mengenali anggotanya sebagai Wang Yu dan Xiao Chang yang merupakan anggota Saffron Lion Guild, sebuah kelompok dengan bakat tingkat nasional. Kita melihat tim Yu membasmi makhluk-makhluk itu sementara Xiao Chang sesumbar bahwa merekalah yang akan mengalahkan bos. Saat dia membual, si barbarian dan ulama membahas bagaimana kekuatan Yu meningkat berkat item kelincahan plus 10. Adegan kemudian beralih ke menara besar yang dikelilingi oleh pegunungan terjal di mana sebuah celah besar terbuka di dekat menara. Ning muncul dari celah itu, sudah berada di dalam menara, membicarakan kemampuan barunya untuk menteleportasi diri. Ini adalah skill Void Walker yang memungkinkannya menyeberang ke dunia gelap dan berpindah ke lokasi lain dengan durasi 1 jam. Saat dia melangkah ke lantai, aura kemerahan gelap muncul dan sesosok kerangka besar berjubah hitam bangkit, menyadari kehadiran Ning dan mengejeknya karena datang terlambat. Kerangka raksasa itu merapalkan sebuah mantra, meluncurkan apa yang tampak seperti bola api hijau dengan wajah monster. Bola api itu menghantam tempat Ning berdiri, meledak menjadi api hijau, meninggalkan bekas hangus besar di lantai. Sang necromancer kerangka mengejek Ning, mempertanyakan bagaimana seorang petualang berani muncul sendirian. Namun merasakan kehadiran di belakangnya, dia menoleh dan melihat Ning muncul dari celah lain dengan tatapan dingin di matanya, berkata dia datang sendiri agar dia tidak perlu berbagi jarahan dengan orang lain. Sang necromancer terperangah saat Ning mengangkat tangannya dan mengeluarkan skill yang baru terbuka, Mickey Shower. Batu-batu mulai jatuh dari langit, diselimuti api terkutuk yang menimbulkan kekacauan di seluruh area. Batu-batu besar jatuh dari atas, menghantam menara dan sang necromancer menghancurkan struktur dan sebagian area sekitarnya dalam ledakan yang menimbulkan kepulan debu. Dari balik asap, kita melihat siluet Ning muncul sambil tersenyum. Setelah membunuh banyak makhluk bersama dengan necromancer yang jatuh, mendapatkan 50.000 poin pengalaman. Dengan pengalaman ini, dia mencapai level 30 yang memungkinkan transformasi pertamanya. Melihat jarahan yang berserakan di tanah, dia mengangkat tangannya, berpikir untuk menggunakan permata dan perhiasan yang dia kumpulkan. Meskipun buku-buku yang diberikan Yu tidak eksklusif, karena barang-barang itu tetap bernilai banyak uang. Dia menerima Pendant of the Fallen Law yang butuh level 30 untuk digunakan, material Black Soulstone, dan Necromancer S Emblem. Dia mengambil Necromancer S Emblem, memakainya, dan langsung menyerapnya. Menghitung bahwa meskipun itu memakan 3 stamina, dia mendapat keuntungan dengan peningkatan spirit 15 poin. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul, memperingatkan bahwa karena terdeteksinya item khusus, Necromancer S Emblem, dia bisa memilih antara kelas rahasia Undead Mage selama transformasinya atau mengaktifkan misi rahasianya untuk membuka kelas All Element Mage. Mempertimbangkan betapa langkanya kelas rahasia dan mengetahui tidak ada cara lain untuk mendapatkannya, dia berspekulasi bahwa emblem mungkin berfungsi untuk membuka kelas tersembunyi. Dia menyatakan dengan lantang bahwa dia tidak butuh informasi lagi dan akan menjadi All Element Mage. Tersenyum saat meteor terus jatuh di sekitar Dumyeon. Adegan beralih ke kelompok Yu yang terkejut oleh meteor yang menghantam di sekitar mereka. Sang barbarian bertanya-tanya bagaimana mantra sekuat itu bisa terjadi sementara Yu mendesak semua orang untuk mundur dan mengikutinya, memperingatkan bahwa jika mereka tetap tinggal, mereka akan hancur menjadi abu. Xiao Chang memprotes, mengatakan mereka tidak boleh meninggalkan bos, tapi Yu membentaknya, bertanya apakah dia ingin mereka semua mati dalam situasi ini, sambil menggerutu soal nasib buruk mereka. Dia akhirnya setuju. Yu mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan pada Ning, tetapi Ning merespons dengan mengatakan dia sudah pergi untuk mengurus sesuatu. Kita beralih keluar Dumyeon di mana Ning mendekati sebuah kuil dan menyadari hampir tidak ada orang di sekitarnya. Dia melihat seorang wanita yang bertanya apakah dia ada di sana untuk misi transformasi. Setelah mengonfirmasi, wanita itu segera mendaftarkan informasinya, nama, usia, dan kelasnya.
kelasnya. Penasaran? Dia bertanya-tanya sendiri jika dia benar-benar hanya berhasil bangkit di usia 18 dan hanya mencapai kelas bintang 1. Menganggap kualifikasinya buruk, wanita itu memintanya untuk mengikutinya ke area kebangkitan bagi penyihir bintang 1. Mereka tiba di sebuah ruangan dengan berbagai kristal melayang yang tersusun mengelilingi ruang melingkar di tengah. Dia menginstruksikannya untuk mengikuti langkah-langkahnya, berkata dia akan menyerahkannya padanya, dan Ning hanya berterima kasih. Kita mengikuti. Wanita itu saat dia pergi, bertemu dengan wajah yang tidak asing, Kapten Zhou, yang menghentikannya untuk melaporkan hasil investigasi. Dia menjelaskan bahwa pemakaman menyeramkan itu mengalami kerusakan parah, dan sumber energinya belum ditemukan, meskipun diperkirakan berkekuatan tingkat raja. Dia bertanya apakah benar ada 2 ancaman tingkat raja dalam 2 hari. Kapten Zhao menjawab bahwa itulah alasan tepat mengapa dia dikirim ke sini dan memberitahu Jing untuk mengerahkan Lone Shadow. Adegan beralih ke notifikasi sistem tentang misi transformasi pertama untuk kelas Necromancer di mana Ning perlu memasuki Realm of Illusions di makam Wang Gai untuk mendapatkan item Crown of the Blood Soul. Misi tersebut memiliki tenggat waktu 3 hari dan peringkat kesulitan tingkat A. Kita melihat sesosok bertopeng dengan rambut putih melayang dalam pakaian megah menampilkan layar sistem lainnya. Layar ini merinci prasyarat misi transformasi pertama untuk kelas God of All Magic Systems yang mengharuskan Ning untuk memasuki Realm of Illusions di kuil matahari terang dan mendapatkan item Sacred Emblem. Misi ini memiliki tingkat kesulitan peringkat S dan juga tenggat waktu 3 hari. Dia memutuskan untuk memilih kelas God of All Magic Systems beralasan bahwa ini hanyalah misi awal. Jendela lain muncul, mengonfirmasi pilihannya saat dia memulai dengan misi yang dipilih. Dia lega memiliki waktu 3 hari, bersyukur bahwa lini masanya tidak terlalu ketat. Saat dia pergi, dia mengucapkan selamat tinggal kepada seorang wanita yang juga membalas salamnya, tetapi dia menyadari bahwa wanita ini berbeda dari yang dia temui sebelumnya. Adegan beralih kembali ke menara Necromancer yang hancur. Dalam bayang-bayang gua, siluet terlihat saat seorang pemula berkomentar tentang melihat Lone Shadow untuk pertama kalinya. Sementara Kapten Zhou menyuruhnya mengecilkan suara, mengingatkannya bahwa keberadaan organisasi ini adalah rahasia yang tidak boleh bocor. Jiao menyebutkan bahwa rumornya semua anggota organisasi ini memiliki kelas tersembunyi yang memungkinkan mereka memanfaatkan kekuatan-kekuatan gelap dalam pertempuran, khusus untuk menyelesaikan misi spesial. Wanita tadi, yang kini mengenakan zirah, berkomentar bahwa meskipun energinya hampir sepenuhnya hilang, itu masih memengaruhinya karena kekuatannya yang luar biasa. Dia memberitahu 2 pria yang berbicara tadi bahwa mereka belum menemukan petunjuk tentang pelaku yang kemungkinan menghilang setelah menyebabkan kehancuran, membuat mereka tidak dapat memahami motifnya. Jiao bertanya padanya apakah mungkin ada hubungan antara anomali yang terjadi di alam rahasia dan insiden baru-baru ini. Dia tidak bisa mengonfirmasi apapun, tetapi mengatakan dia akan berkonsultasi dengan atasannya dan meminta bala bantuan. Si pemula bertanya apakah mereka benar-benar mengirim Lone Shadow Hurricane sendiri dan apakah mereka sungguh khawatir, lalu berspekulasi bahwa itu mungkin bukan monster. Jane memotongnya, bertanya apakah dia curiga itu adalah mutan seperti dirinya. Dia meminta maaf, mengatakan dia tidak bermaksud menyiratkan hal itu. Dia menjawab bahwa tingkat kekuatannya melampaui tingkat raja, menunjukkan bahwa tubuh manusia tidak akan sanggup mengendalikan energi kegelapan yang begitu besar. Pria itu menyimpulkan bahwa monster yang luar biasa kuat pasti bersembunyi di wilayah tersebut, menimbulkan potensi bencana. Jane setuju, mengatakan mereka perlu menemukannya sesegera mungkin karena ia bersembunyi di balik bayang-bayang. Adegan kemudian beralih langsung ke rumah protagonis yang gelap gulita saat dia menutup tirai. Berkomentar bahwa dia merasa kegelapan itu anehnya menenangkan. Sambil duduk di lantai, dia menyebutkan bahwa dia telah mencapai level 30, sekarang memiliki 4 slot sihir tambahan. Dia segera membuka 2 skill yang diberikan Yu padanya. Yang pertama, Arcane Shield, secara otomatis menyatu dengan Unholy Earth Shield, membentuk Unholy Earth Defense. Kemampuan pasif baru ini meniadakan hingga 100% kerusakan yang